Bab 342, Badai Baru. Gluk. Kekuatan bergolak bergerak di sepanjang tangan Xiao Yan dan meledak. Rintihan tertahan yang berisi rasa sakit keluar dari tenggorokan Nalan Yanran. Segera, seteguk darah segar bergerak di sepanjang sudut mulutnya dan berguling ke bawah. Warna cerah siluet terhadap mulut rampingnya yang merah tampak memikat. Mata Nalan Yanran samar-samar mengandung beberapa emosi yang rumit saat dia menatap wajah pemuda yang tetap dingin. Dia perlahan-lahan menutup matanya saat lengannya menggantung ke bawah. Tubuhnya seperti mayat yang sangat dikalahkan saat mengikuti angin dan dengan lemah jatuh ke tanah. Di saat berikutnya, seluruh tempat hening. Semua tatapan tertunda pada siluet yang jatuh dari udara. Wajah-wajah murid Mystic Cloud Sekte itu dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Nalan Yanran adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda dari Mystic Cloud Sect. Pada usia 13 tahun, dia menggumpal dan membentuk pusaran, berhasil maju ke Douse. Pada usia 16, dia naik ke Doshi. Pada usia 20, dia telah menjadi Dadoshi. Dadoshi yang berumur 20 tahun. Meskipun orang tidak akan berani mengatakan bahwa kecepatan pelatihan semacam ini adalah yang paling luar biasa dalam bertahun-tahun bahwa Mystic Cloud Sect telah ada, itu lebih dari cukup baginya untuk berada di peringkat di antara 10 besar. Namun, orang ini, yang begitu luar biasa sehingga banyak orang awam menghormatinya dari dalam hati mereka, sebenarnya telah kalah dari orang yang dikenal sebagai sampah klan Xiao. Ini tidak diragukan lagi menyebabkan murid Mystic Cloud Sect ini yang telah melihat Nalan Yanran sebagai dewa perempuan di hati mereka merasakan kekalahan yang mendalam. Namun, ketika mereka mengingat kemajuan pelatihan Nalan Yanran, beberapa orang tanpa sadar menghubungkan masalah ini dengan Xiao Yan. Ketika orang-orang yang agak pintar ini mengusir perasaan keras di dalam hati mereka dan dengan serius menghitung usia dan kecepatan pelatihan Xiao Yan, tiba-tiba perasaan kaget muncul dalam hati mereka. 3 tahun lalu, Xiao Yan bahkan bukan Douse. Namun, 3 tahun kemudian, kekuatannya sudah mencapai Nalan Yanran, yang diangkat ke kelas Dadoshi. Dalam waktu 3 tahun, Xiao Yan telah melewati kelas Douse dan Doshi, langsung naik dan melangkah ke tingkat Dadoshi. Jika seseorang mengatakan bahwa kecepatan pelatihan Nalan Yanran adalah sesuatu yang orang lain akan rasa hormat, maka Xiao Yan mungkin akan menyebabkan orang menjadi takut. Meninggalkan wajah Xiao Yan yang kelembutannya tampaknya telah diasah, hati beberapa dari mereka yang tahu situasinya secara terperinci tidak dapat menahan diri untuk tidak gemetar. Hanya pada saat ini mereka ingat bahwa Xiao Yan baru berusia 14 tahun 3 tahun yang lalu. 3 tahun kemudian, dia akan berusia 17 tahun. Kedewasaan dan ketenangan yang diperlihatkan Xiao Yan telah menyembunyikan usia sebenarnya dari banyak orang. Ada banyak orang yang baru saja mencapai kelas Douse pada usia ini. Namun, orang ini yang dulunya adalah sampah dari klan Xiao sudah mulai secara resmi melangkah ke perjalanan untuk menjadi orang yang kuat. Dadoshi yang berusia 17 tahun. Saat itu, pendiri Mystic Cloud Sekte, beberapa keajaiban yang pernah mengejutkan benua juga secara kebetulan mencapai kelas Dadoshi pada usia ini. Ketika mereka mengingat semua ini, beberapa orang diam-diam menelan air liur mereka. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan wajah mereka langsung dipenuhi dengan ketakutan dan keringat dingin. Tentu saja, kecepatan pelatihan Xiao Yan terkait dengan bantuan yang diberikan Yao Lao padanya. Namun, jika Yao Lao tidak diam-diam menyerap doki dari Xiao Yan saat itu dan Xiao Yan tidak perlu membuang waktu emas itu, siapa yang tahu apakah Xiao Yan akan dapat mencapai kelas Dadoshi pada waktu sebelumnya. Namun, jika Xiao Yan tidak memiliki mengasah karakternya selama 3 tahun ketika ia adalah orang yang tidak berguna, yang dapat menjamin bahwa Xiao Yan akan dapat memiliki kekuatan mental yang bahkan menyebabkan banyak orang dari generasi yang lebih tua untuk mengagumi. Kehilangan seseorang bisa menjadi berkah tersembunyi. Petik 2. Ekspresi Nalan Jie di pohon besar telah menjadi jauh lebih gelap saat ini. Tubuh lurusnya sedikit ditekuk saat dia menghela napas panjang. Ketika dia menghela nafas, kepahitannya begitu kaya sehingga sulit untuk dijinakkan. Sesuatu yang awalnya sangat baik berakhir dalam situasi saat ini di mana dia tidak hanya kehilangan seorang cucu lelaki yang hebat, yang akan menyebabkan semua orang iri, tetapi juga wajahnya. Dia benar-benar membuat kerugian ganda. Mendengar Nalan Jie menghela nafas, Mu Chen dan yang lainnya di sampingnya hanya bisa dengan bijaksana saling melirik dan menggelengkan kepala mereka dengan senyum pahit. Kinerja Xiao Yan sudah jauh melebihi harapan mereka. Orang kecil ini yang tampaknya telah berlatih sendiri sebenarnya mampu mengalahkan Nalan Yanran yang secara khusus dipersiapkan oleh Mystic Cloud Sect. Kecepatan pertumbuhannya selama 3 tahun ini adalah sesuatu yang mengejutkan bahkan Mu Cheng dan yang lainnya. Sungguh orang kecil yang luar biasa. Fama menghela nafas. Meskipun Xiao Yan telah memperoleh sedikit keuntungan dengan teknik do terbangnya selama pertarungan sebelumnya, orang yang bermata tajam dapat mengatakan dengan pandangan bahwa dia telah mengalami darah dan keringat yang nyata saat berlatih untuk kesadaran tempur yang tajam untuk terbentuk. Ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Nalan Yanran, yang dimanjakan dan dilatih dengan metode pelatihan yang hati-hati. Dia memang bukan orang yang sederhana. Diberi waktu, orang ini pasti akan menjadi seseorang yang hebat. Jia Xingtian menganggukkan kepalanya. Evaluasi samar-samar terhadapnya adalah sesuatu yang telah ia berikan kepada orang muda seperti itu untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun. Hai Bodong menatap ke langit dan hatinya menghela nafas lega. Segera setelah ini, itu menjadi tegang sekali lagi. Ini karena dia tahu bahwa bagian paling berbahaya dari perjalanan mereka ke Mystic Cloud Sect bukanlah pertarungan dengan Nalan Yanran, tetapi para tetua dari Mystic Cloud Sect. Menggerakkan pandangannya ke bawah, Hai Bodong mengalihkan pandangannya ke para tetua dari Mystic Cloud Sect yang duduk di platform batu. Ketika tatapannya menyapu Yun Leng yang sedikit hijau, alisnya sedikit bersatu. Dia mengibaskan tangan di balik lengan bajunya dengan lembut dan udara dingin perlahan menyelimuti telapak tangannya, bersiap untuk menangani perubahan mendadak setiap saat. Si kecil sialan. Membawa kemarahan dengan tangannya, Yun Leng membantingnya dengan keras di atas meja batu di sisinya. Wajahnya hijau. Dia tidak berharap bahwa Xiao Yan tidak akan memberi mereka wajah. Suara yang dia gunakan untuk mengingatkan yang terakhir tadi sebenarnya tidak berdampak apa-apa. Penatua pertama, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Nalan Yanran sudah hilang. Penatua awan berkabut sekte bertanya dengan tawa pahit. Wajah Yun Leng berubah berulang kali. Nalan Yanran mewakili seluruh Mystic Cloud Sect. Sekarang dia telah kehilangan pertarungan, tidak diragukan lagi akan merusak reputasi Mystic Cloud Sect.
Dengan pemimpin sekte mereka saat ini absen, dia, sebagai penatua pertama, secara alami perlu memikirkan semua cara untuk menyelamatkan reputasi yang telah mereka hilangkan. Tetapi jika kita tidak memiliki alasan yang cocok di depan para pemimpin dari begitu banyak fraksi, bagaimana kita menyelamatkan wajah kita? Jika kita dengan paksa mencoba melakukan sesuatu, bukankah kelihatannya Mystic Cloud Sect kita tidak berbeda dengan bandit? Pikiran itu berulang kali berputar dalam hati Yunleng. Saat hatinya cemas tentang bagaimana menyelamatkan situasi, tatapan Yunleng tiba-tiba berhenti pada wajah putih Gye di bawah. Saat ini, penampilan yang terakhir itu seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia menatap Xiao Yan di udara. Sikap kagetnya menyebabkan Yunleng yang sudah resah menjadi lebih marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk memanggil dengan lembut, Gye, berhati-hatilah dengan image kamu. Kamu adalah diaken dalam Mystic Cloud Sect. Petik 2. Mendengar teriakan Yunleng, tubuh Gye bergetar sekali. Akhirnya, dia pulih. Dia membalikkan kepalanya, mengarahkan tangannya yang bergetar ke arah Xiao Yan di udara sementara mulutnya menggigil. Suara lembutnya yang tertekan yang tidak bisa menyembunyikan rasa takutnya. Penatua pertama, dia adalah orang misterius yang membunuh Mo Cheng. Kata-kata yang dilepaskan Gye ini seperti ledakan besar yang mengejutkan surga. Ekspresi semua tetua Mystic Cloud Sekte di platform batu berubah secara drastis dalam sekejap. Xiao Yan acuh tak acuh menyaksikan sosok yang jatuh anggun. Dia menyebut kepahitan dan kesedihan di wajah Nalan Yanran sebelumnya dan kelelahan sekali lagi melintas di matanya. Untuk perjanjian 3 tahun ini, dia telah meninggalkan klannya, meninggalkan gadis imut yang dia khawatirkan. Sekarang setelah perjanjian 3 tahun akhirnya berakhir, tubuhnya dan bahkan jiwanya telah pada saat ini, tampaknya telah meletakkan beban berat yang telah menekannya sampai dia kesulitan bernapas. Akhirnya, semuanya berakhir. Dengan desahan lembut, sepasang sayap di depannya mengepak. Tubuhnya mengikuti jalan di mana Nalan Yanran jatuh saat dia perlahan turun. Saat dia hendak mendarat di tanah, bayangan putih tiba-tiba melayang dari dada Nalan Yanran. Itu mengikuti angin dan melayang ke arah Xiao Yan. Setelah meraih bayangan putih dengan tangannya, mata Xiao Yan meliriknya dan tubuhnya tiba-tiba menegang. Bayangan putih hanyalah kertas putih yang dilipat dengan sangat rapi. Mungkin karena dilipat berkali-kali, tetapi beberapa lubang kecil muncul di tepi kertas putih. Kertas putih ini adalah sesuatu yang sangat akrab dengan Xiao Yan. Saat itu, di aula rumah klan Xiao, seorang pria muda telah mengeluarkan kertas putih ini dari meja dan dengan cara yang dingin, menulis surat perceraian yang mengejutkan semua orang. Xiao Yan perlahan membuka lipatan kertas putih. Tulisan yang agak polos muncul di atas kertas. Saat tatapannya menyapu ke bawah, sidik jari, yang ternoda darah bersinar tajam di bawah matahari. Xiao Yan menatap surat perceraian ini selama beberapa waktu sebelum dengan lembut menggelengkan kepalanya. Dia melirik Nalan Yanran yang hampir menyentuh tanah. Dengan gelombang lengan bajunya, sebuah kekuatan muncul entah dari mana dan membawanya di punggungnya, sementara dia perlahan-lahan turun ke permukaan batu hijau. Batuk. Petik 2. Nalan Yanran menopang dadanya dengan tangannya saat dia mengeluarkan beberapa batuk yang intens. Darah segar mengalir keluar dari sudut mulutnya. Tangannya menopang tanah dan dengan keras kepala, dia mengangkat kepalanya. Ketika dia menatap Xiao Yan yang berdiri agak jauh dan kertas putih di tangannya, ekspresi wajahnya berubah berulang kali. Beberapa saat kemudian, dia tampaknya telah membuat keputusan diam. Di bawah tatapan semua orang, Nalan Yanran berdiri dengan susah payah. Suara rendahnya yang serak membawa rasa pahit yang sulit disembunyikan. Xiao Yan, kamu telah menang. Menurut kesepakatan kami saat itu, jika aku kalah dalam pertarungan, aku, Nalan Yanran akan menjadi budakmu. Petik 2. Namun, untuk reputasi sekte ini, tolong maafkan saya karena tidak dapat melakukan apa yang disepakati. Bagaimanapun, gambar saya yang arogan dan tidak masuk akal telah tertanam dalam di hati Anda. Dalam hal ini, biarkan aku menjadi disengaja sekali lagi. Petik 2. Melihat ke belakang sekarang, metode yang saya gunakan untuk menangani masalah ini di klan Xiao memang tidak pantas. Karena itu, tolong bantu sampaikan permintaan maaf saya kepada Paman Xiao di masa depan. Petik 2. Saat kata-kata ini jatuh, tangan Nalan Yanran tiba-tiba menjulur secara vertikal. Itu bergoyang lembut dan pedang panjang, yang tidak jauh dari sisi murid Mystic Cloud Sect, segera ditarik oleh kekuatan hisap. Tangan Nalan Yanran dengan cepat meraih pedang panjang itu. Dia mengepalkan gigi peraknya dan melambaikan pedang panjangnya. Ujung tajam pedang itu membelah lehernya. Tindakan tiba-tiba Nalan Yanran secara langsung menyebabkan wajah semua murid Mystic Cloud Sect, termasuk para tetua berubah secara drastis. Mereka tidak berharap bahwa Nalan Yanran akan benar-benar bunuh diri hanya karena dia kalah. Namun, mantan tidak punya niat bercanda. Longsword menari dan tanpa kata-kata yang tidak perlu, dia langsung memotong lehernya. Meskipun ada beberapa sesepuh yang hadir yang memiliki niat untuk menyelamatkannya, jarak antara mereka dan Nalan Yanran berarti bahwa mereka hanya bisa menonton pisau tajam menjadi semakin dekat ke leher Nalan Yanran. Dentang. Longsword membawa aura pedang dingin yang tebal dan memotong di udara. Akan tetapi, tepat saat akan bersentuhan dengan kulit putih salju, jari-jari panjang muncul entah dari mana dan segera dan dengan tajam memotong pisau. Mengikuti suara, dentang, Longsword tiba-tiba berhenti. Pisau tajam itu ada di lehernya yang rapuh, meninggalkan bekas luka berdarah yang dangkal. Darah segar perlahan mengalir ke bawah, meninggalkan garis darah yang menusuk mata. Ketika Longsword-nya terhenti, Nalan Yanran tiba-tiba mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sepasang mata hitam pekat yang acuh tak acuh. Aku tidak tertarik untuk menganggapmu sebagai budak. Karena itu, Anda tidak perlu melakukan hal-hal seperti itu untuk menjaga reputasi Mystic Cloud Sect tetap utuh. Xiao Yan melirik Nalan Yanran yang menggigit bibir merahnya dan tidak bisa menahan perasaan tak berdaya bangkit di dalam hatinya. Meskipun dia telah mengalahkan Nalan Yanran, itu tidak berarti bahwa dia benar-benar bisa membiarkan Nalan Yanran menjadi budaknya. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya, Nalan Yanran adalah pemimpin sekte junior dari Mystic Cloud Sect. Sesepuh Mystic Cloud Sekte itu pasti tidak akan membiarkan dia melakukan hal seperti itu yang akan merusak reputasi Mystic Cloud Sekte. Selain itu, jika Nalan Yanran benar-benar bunuh diri di tempat ini, kemungkinan Mystic Cloud Sect akan segera menjadi marah. Hubungan di antara mereka akan benar-benar menjadi musuh. Ini bukan sesuatu yang Xiao Yan akan senang melihatnya.
Perjanjian 3 tahun sudah berakhir. Di masa depan, kita tidak akan lagi memiliki keterikatan satu sama lain. Kerugian Anda hari ini dapat dianggap sebagai harga kecil untuk metode yang salah yang telah Anda adopsi saat itu. Xiao Yan berkata dengan acuh tak acuh. Jari yang terpotong pada longsword itu menarik tiba-tiba dan terlempar dengan sembrono. Longsword melesat dan segera menusuk tanah dengan keras di depan murid Misty Cloud Sect dari sebelumnya. Gagang pedang bergetar berulang kali. Anda juga harus tahu bahwa perjanjian kertas semacam ini tidak memiliki banyak kekuatan mengikat. Petik 2. Xiao Yan dengan lembut mengayunkan surat perceraian di tangannya. Dia dengan lembut menjentikkan jarinya dan api berwarna hijau naik dari jarinya. Di depan Nalan Yanran, kertas itu segera dibakar menjadi tumpukan abu hitam yang melayang tertiup angin. Hari ini, aku akan mengulangi kata-kata yang telah aku katakan kepadamu 3 tahun yang lalu. Xiao Yan membawa senyum di wajahnya. Suara lembutnya perlahan bergema di atas tanah terbuka yang tenang. Nalan Yanran, di masa depan, Anda dan klan Xiao kami tidak memiliki hubungan apapun. Selamat, kamu bebas. Petik 2. Saat dia menatap pemuda yang tersenyum halus dan tampan itu, wajah Nalan Yanran memiliki ekspresi yang rumit. Dia akhirnya mendapatkan benda yang dia kejar. Namun karena alasan yang tidak diketahui, hatinya tampak sangat kosong. Semuanya, pertunjukan yang menarik sudah berakhir. Harap kembali ke rumah Anda. Petik 2. Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada semua orang di pohon-pohon tinggi. Segera, dia berbalik dan mengambil beberapa langkah. Dia mengeluarkan penguasa beratsuan besar dari tanah dan dengan ceroboh menyarungkannya di punggungnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan keluar dari alun-alun di depan banyak tatapan. Saat sinar matahari menyinari, punggung yang tampak agak sepi, tampak jauh lebih santai daripada saat pertama kali muncul. Langkah Xiao Yan melangkah keluar dari tanah terbuka. Saat dia hendak turun tangga, suara samar yang menyebabkan hati Xiao Yan tenggelam, akhirnya terdengar. Tuan Xiao Yan, tolong tetap di belakang. Ada beberapa hal yang ingin kami verifikasi secara pribadi oleh Misty Cloud Sect kami. Bab 343, masalah yang tidak dapat dielakkan dari orang. Mendengar suara yang perlahan terdengar di tanah terbuka, langkah kaki Xiao Yan yang akan menuruni tangga berhenti tiba-tiba. Dengan punggung menghadap ke alun-alun, dia mengangkat kepalanya dan menarik napas panjang. Tinju di dalam lengan bajunya tertutup rapat. Di pohon besar, alis Hai Bodong bergeser saat dia mengerutkan kening. Pandangannya menyapu ke tengah alun-alun. Pada saat itu, ekspresi Yunleng dan yang lainnya tampak sedikit aneh. Sial, apakah dia dikenali oleh seseorang? Hai Bodong bergumam dengan lembut. Doki yang kuat dalam tubuhnya diam-diam mulai beredar. Saat suara Yunleng jatuh, banyak tatapan di tanah terbuka sekali lagi dilemparkan ke arah punggung kurus orang yang akan menuruni tangga. Nalan Yanran menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia mengangkat kepalanya dan memperhatikan punggung Xiao Yan dengan sepasang mata yang rumit. Segera, dia berbalik dan berbicara kepada Yunleng dan yang lainnya, penatua pertama, dalam pertarungan hari ini, Yanran memang lebih lemah dari dia. Petik 2. Yanran, ini tidak ada hubungannya dengan pertarunganmu. Anda harus berdiri di pinggir untuk saat ini. Yunleng melambaikan tangannya, ekspresinya muncul tanpa diduga dengan sungguh-sungguh. Melihat ekspresi Yunleng, Nalan Yanran sejenak terkejut. Dia ragu-ragu sejenak tetapi pada akhirnya hanya bisa menganggukkan kepalanya, menyeret tubuhnya yang terluka dan perlahan-lahan mundur ke samping. Murid-murid Misty Cloud Sekte yang telah di tempat itu buru-buru berdiri dan memberikan kursi mereka kepadanya. Ada apa? Fama dan yang lainnya di pohon-pohon besar agak bingung ketika dihadapkan dengan perubahan mendadak dalam situasi ini. Mereka bertukar pandang dan wajah mereka semua dipenuhi dengan keraguan. Jangan bilang padaku bahwa Misty Cloud Sekte berniat memaksanya untuk tetap tinggal setelah kalah dalam pertarungan. Kata Jia Xingtian. Mereka seharusnya tidak berani melakukan hal bodoh seperti itu karena itu hanya akan menyebabkan Sekte Misty Cloud menurunkan reputasinya. Fama menggelengkan kepalanya. Dia tiba-tiba menoleh ke arah Hai Bodong di belakangnya dan bertanya dengan ragu, "Hai tua, apakah ada yang salah denganmu?" Karena Fama adalah seorang alkemis, persepsi spiritualnya relatif lebih kuat daripada Jia Xingtian. Karena itu, dia sangat sensitif dan bisa merasakan doki tiba-tiba mengalir deras di dalam tubuh Hai Bodong. Tidak apa, Hai Bodong menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan ceroboh. Namun tatapannya, menatap tajam ke belakang Xiao Yan. Jika identitasnya terungkap hari ini, akan benar-benar ada masalah. Setelah suara Yunleng jatuh, seluruh kotak turun ke sunyi. Hanya ada tatapan yang tak terhitung jumlahnya yang dipalsukan dengan keraguan, fokus pada sosok hitam, yang tidak membuat gerakan sedikitpun. Yunleng menatap tajam ke punggung kurus itu dan riak doki yang samar mulai muncul di telapak tangannya. Begitu Xiao Yan mengambil tindakan untuk melarikan diri, dia akan segera menghentikannya. Suasana tanah terbuka yang tenang itu tertekan dan aneh. Keheningan bertahan untuk sementara waktu. Akhirnya, bagian belakang yang tampak seperti patung batu yang kokoh bergerak sedikit. Saat sosok itu bergerak, mata Yunleng juga perlahan menyipit. Tubuhnya sedikit condong ke depan, mirip elang yang akan terjun ke depan dan menangkap mangsanya. Apakah ada yang salah, penatua Yunleng? Tiba-tiba suara acuh tak acuh yang muncul, akhirnya memecah kesunyian alun-alun. Itu juga menyebabkan Yunleng, yang mencondongkan tubuh sedikit ke depan untuk menegang tubuhnya. Sekali lagi, tatapan yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun berubah. Namun, mereka semua saat ini berkumpul di tubuh Yunleng. Selain beberapa orang, sebagian besar murid Misty Cloud Sect tidak jelas mengapa Yunleng tiba-tiba akan menghentikan Xiao Yan dengan suaranya saat ini. Yunleng perlahan berdiri sambil menjadi pusat perhatian. Tatapannya gelap dan sengit saat menatap Xiao Yan. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Aku ingin tahu apakah Tuan Xiao Yan telah mendengar berita tentang diaken eksternal Misty Cloud Sect, Mo Cheng dari klan Mo Sekarat beberapa bulan yang lalu." Setelah Yunleng mengucapkan kata-kata ini, bisikan pribadi mulai segera menyebar di tanah terbuka. Posisi Mo Cheng dalam Misty Cloud Sect tidak rendah. Selain itu, ia memiliki metode sosialisasi yang luar biasa. Ini telah mengakibatkan dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan anggota Misty Cloud Sect. Saat itu, ketika dia meninggal, keributan muncul di dalam sekte.
Tim penegak hukum bahkan telah dikirim ke kota Yan untuk menyelidiki. Namun, berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, mereka hanya tahu bahwa dua orang yang sangat kuat, misterius telah muncul dan membunuh Mo Cheng. Namun, Mystic Cloud Sekte tidak memiliki banyak informasi mengenai dua orang misterius itu. Karena itu, kematian Mo Cheng telah menjadi duri di hati beberapa tetua yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Mo Cheng. Namun, pada saat seperti itu, Yun Leng tiba-tiba mengangkat masalah ini. Tidak diragukan lagi itu tidak relevan. Mungkinkah dia berpikir bahwa orang yang membunuh Mo Cheng adalah Xiao Yan? Ketika pikiran ini melintas di hati mereka, semua orang merasa itu agak lucu. Harus diketahui bahwa Mo Cheng telah melangkah ke kelas Dou Ling selama bertahun-tahun. Xiao Yan, di sisi lain, paling banyak adalah Da Douxi. Kesenjangan antara mereka berdua seperti langit dan bumi. Bagaimana bisa Xiao Yan terkait dengan masalah itu? Yun Leng mengabaikan percakapan pribadi yang terjadi di alun-alun. Dia hanya menatap Xiao Yan dengan penuh perhatian dan menunggu jawabannya. Tangan Xiao Yan sedikit bergetar di lengan bajunya. Dia mengangkat bibirnya dan menarik napas dalam-dalam di dalam hatinya. Menekan detak jantungnya yang intens, Xiao Yan perlahan berbalik dan sekali lagi menghadapi murid Mystic Cloud Sect yang tak terhitung jumlahnya di dalam alun-alun besar. Sebuah suara yang membawa nada sama acuhnya dengan angin yang bergema di tanah terbuka. Penatua Yun Leng, apa yang Anda maksudkan dengan mengatakan ini? Jangan bilang bahwa kamu pikir Mo Cheng benar-benar dibunuh olehku. Petik 2. Begitukah? Yun Leng tertawa lembut. Dia menunjuk ke Geye di sisinya dan suara rendah yang dalam terdengar. Yan Ran dan Geye secara kebetulan berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Mo Cheng saat itu. Karena itu, mereka juga hadir. Selama waktu itu, Geye secara pribadi bertukar pukulan dengan orang misterius itu dan melihat wajah pihak lain selama waktu yang mereka lawan. Namun, dia hanya mendapat pandangan sekilas jadi sedikit kabur. Karena ini beberapa saat yang lalu dia berani mengatakan dengan pasti bahwa orang misterius itu. Apakah kamu, Xiao Yan? Mata Yun Leng melebar saat dia mengeluarkan tangisan keras dan keras. Diam. Kesunyian yang mematikan. Suasana orang-orang di dalam alun-alun besar tampaknya telah memadat. Ekspresi wajah semua orang menegang saat ini. Banyak tatapan tumpul yang bodoh menatap Yun Leng, yang wajahnya benar-benar keras. Pikiran mereka, yang awalnya bekerja, perlahan-lahan berhenti beroperasi di bawah kata-kata ini yang seperti ledakan yang mengguncang bumi. Di pohon besar, Fama dan Jia Xingtian juga terpana oleh kata-kata Yun Leng. Ketika masalah di kota yang terjadi saat itu, Jia Xingtian secara pribadi bergegas. Karena itu, dia tahu bahwa orang misterius yang telah membunuh Mo Cheng saat itu pasti memiliki kekuatan yang tidak lebih lemah dari miliknya. Jika memang Xiao Yan yang membunuh Mo Cheng, bukankah itu berarti dia benar-benar sudah setingkat dengan mereka? Seorang pria muda di masa remajanya, yang masih berada pada tahap antara menjadi seorang pemuda dan seorang pria muda adalah seorang Do Huang. Bahkan jika seseorang mulai berlatih di rahim ibunya, hal seperti itu sama sekali tidak mungkin. Mereka berdua saling bertukar pandang. Alis mereka bersatu. Meskipun mereka jelas tahu bahwa dugaan Xiao Yan sebagai orang misterius itu sangat lucu, pengalaman mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan para murid Mystic Cloud Sect. Kata-kata Yun Leng ini mungkin terlihat sangat lucu, tetapi dengan statusnya, akankah dia mengucapkan kata-kata konyol seperti itu tanpa dasar? Dengan kata lain, apakah dia benar-benar memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Xiao Yan adalah orang yang membunuh Mo Cheng? Jika itu benar, maka apakah kelihatannya bocah kecil ini agak terlalu menakutkan? Di belakang Fama dan Jia Xingtian yang dipenuhi dengan keraguan di hati mereka, Nalan Jie, Mu Cheng, dan yang lainnya juga memasuki keadaan bingung saat ini. Kata-kata Yun Leng benar-benar terlalu banyak pukulan bagi mereka. Jika apa yang dikatakan Yun Leng benar, bukankah itu berarti kekuatan yang saat ini ditampilkan Xiao Yan hanyalah puncak gunung es? Di bawah atmosfer yang kuat dari seluruh tempat, Xiao Yan mengangkat kepalanya. Pandangannya perlahan menyapu lapangan. Ekspresi kusam setiap orang terserap ke matanya. Lama, tatapannya berhenti pada Nalan Yanran, yang wajahnya yang cantik benar-benar terpana. Dia tiba-tiba tertawa, mengalihkan pandangannya ke arah Yun Leng dan berkata, "Penatua Yun Leng, saya benar-benar merasa sangat menyesal atas kematian di agen sekte Anda, Mo Cheng. Namun, ini tidak berarti bahwa Anda dapat memfitnah orang secara acak. Semua orang tahu bahwa Mo Cheng berada di level Dou Ling. Saat itu, orang misterius itu telah membunuhnya dengan cara yang sangat cepat dan langsung. Dari semua ini, tampaknya kekuatan yang terakhir setidaknya harus berada di sekitar kekuatan kelas Dou Wang. Jangan bilang bahwa kamu pikir aku punya kekuatan seperti itu. Jika itu masalahnya, bukankah Anda sedikit terlalu menyanjung pendapat Anda tentang saya? Adapun bukti yang telah Anda sebutkan, itu hanya satu sisi cerita Geye. Dengan ini saja, kamu benar-benar menilai aku sebagai orang yang membunuh Mo Cheng. Bukankah ini agak terlalu lucu?" Yun Leng dengan dingin menyaksikan Xiao Yan yang tersenyum. Dia juga tahu bahwa Xiao Yan akan membebaskan dirinya dengan cara ini. Jujur berbicara, jika Geye tidak menggunakan hidupnya untuk menjamin kata-katanya, bahkan Yun Leng sendiri tidak berani menjamin bahwa Xiao Yan adalah orang yang benar-benar misterius. Bagaimanapun, keduanya pada dasarnya terpisah sejauh surga dan bumi. Bagaimana mereka bisa dihubungkan satu sama lain? Saat dia menghela nafas di dalam hatinya, Yun Leng mengingat cara ketakutan Geye sebelumnya, yang tampaknya bukan hanya tindakan. Sekali lagi hatinya tenang. Memalingkan pandangannya tiba-tiba ke Nalan Yanran yang pergi ke samping, dia berkata dengan suara yang dalam, "Yanran, kamu juga hadir saat itu. Meskipun kamu tidak melihat penampilan dari pihak lain, kamu setidaknya harus tahu sesuatu tentang sosok atau beberapa poin unik di antara keduanya, bukan?" Petik 2. Kata-kata Yun Leng segera menarik semua tatapan di alun-alun ke Nalan Yanran, yang wajahnya yang cantik masih sedikit pucat. Ini termasuk tatapan Xiao Yan, yang berdiri di ujung alun-alun. Pertanyaan tiba-tiba menyebabkan Nalan Yanran, yang pikirannya masih dalam kondisi seperti pasta, menjadi terkejut. Dia perlahan-lahan menoleh, matanya mengamati bahwa wajah muda dan lembut acuh tak acuh. Segera, tatapannya mulai bergerak hati-hati di atas tubuh yang terakhir. Saat Nalan Yanran menyapu pandangannya, hati semua orang di tanah terbuka tiba-tiba terangkat. Pada saat seperti itu, kata-kata Nalan Yanran mungkin tidak memiliki dampak yang menentukan, tetapi tidak diragukan lagi akan meningkatkan kecurigaan Xiao Yan.
Suasana alun-alun itu sunyi. Beberapa saat kemudian, Nalan Yanran menarik pandangannya dan menggelengkan kepalanya. Dia perlahan berkata, "Penatua pertama, orang misterius itu saat itu mengenakan jubah yang sangat besar, menutupi sosoknya yang sebenarnya. Karena itu, saya tidak dapat mengidentifikasi dia." Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan diam-diam melepaskan desah lega di dalam hatinya. Namun, ekspresi Yunleng dan yang lainnya menjadi sedikit jelek. "Betul, saya baru ingat. Saat itu, orang misterius itu telah memperlihatkan semacam nyala api putih yang sangat menakutkan ketika dia membunuh Mo Cheng." Suara yang agak tajam tiba-tiba berteriak dari mulut Geye yang berwajah merah. Mendengar teriakan Geye, ekspresi Fama, Jia Xingtian, Nalan Jie, dan yang lainnya berubah secara drastis. Mereka tiba-tiba teringat bahwa Xiao Yan pernah menggunakan api putih yang sangat misterius selama pertemuan Agung Alkemis. Pada saat ini, seorang terperanjat menutupi hati semua orang. Pada saat ini, ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi suram. Bab 344, segera. Pada saat ini, semua orang sepertinya merasakan sesuatu. Atmosfer tanah terbuka sekali lagi sunyi senyap. Banyak tatapan kaget menatap Xiao Yan yang berdiri di tepi tanah terbuka. "Orang ini, jangan bilang, apakah dia benar-benar orang misterius yang membunuh Mo Cheng saat itu?" Gumam Jia Xingtian. Wajahnya yang biasanya tersenyum akhirnya menjadi serius pada saat ini. Itu adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu. Namun, Xiao Yan benar-benar menggunakan jenis api berwarna putih selama pertemuan Agung Alkemis. Meskipun api hanya muncul sesaat sebelum menghilang, saya berani menjamin bahwa itu juga harus menjadi jenis api surgawi. Suara lembut Fama berisi kejutan yang sulit untuk disembunyikan. Dua macam, api surgawi, yang ada bersama dalam satu tubuh. Surga, apakah ini tidak terlalu gila? Kita masih berakhir dengan meninggalkan beberapa masalah. Hai Bodong menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan di alun-alun. Saat ini, apakah ia akan bertarung dengan Mystic Cloud Sect atau melakukan sesuatu yang lain sepenuhnya tergantung pada kinerja Xiao Yan. Suasana tenang yang mematikan menutupi seluruh tanah terbuka. Xiao Yan diam untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba melangkah maju. Saat dia mengambil langkah ini, itu segera menyebabkan tetua Mystic Cloud Sect menegang seluruh tubuh mereka. Douki samar yang sebagian disembunyikan mulai menyelimuti mereka. "Maaf, saya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh manajer urusan Geye." Xiao Yan mengangkat kepalanya dan menatap tetua Mystic Cloud Sect yang siap untuk mengambil tindakan setiap saat. Alisnya sedikit bersatu dan tubuhnya yang tegang mulai sedikit rileks. Suaranya tenang ketika dia berbicara. Jujur berbicara, dia tidak ingin berselisih dengan Mystic Cloud Sect. Faksi besar ini, yang telah berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun, memiliki dasar yang menyebabkan hati Xiao Yan takut terlepas dari seberapa kuat dia. Karena itu, ia tidak akan sepenuhnya menjadi musuh bersama mereka sampai saat terakhir. Kamu tidak tahu." Mendengar ini, senyum dingin muncul di wajah Yunleng. Dengan suara keras, dia berteriak, "Xiao Yan, Yan Xiao yang telah menjadi juara setelah berpartisipasi dalam pertemuan Agung Alkemis adalah penyamaranmu. Pada titik ini, saya dapat menemukan lebih dari 10 orang sebagai saksi. Apakah Anda pikir Anda dapat menyangkalnya?" Xiao Yan diam. Saat itu, untuk mendapatkan tempat juara ketika ia berpartisipasi dalam pertemuan Agung Alkemis, ia telah mengekspos terlalu banyak kartu truf. Yunleng, sebagai penatua pertama dari Mystic Cloud Sect, secara alami memiliki jaringan informasi yang jauh melebihi harapan Xiao Yan. Karena itu, Xiao Yan tidak merasa terkejut seandainya ia dapat menemukan bukti yang cukup. Sehubungan dengan keheningan Xiao Yan yang mewakili penerimaan yang tenang, sudut mulut Yunleng naik seolah-olah untuk menertawakan. Dia melanjutkan, "Dalam pertemuan Agung Alkemis, kamu pernah menggunakan sejenis api berwarna putih. Apalagi kekuatannya sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang banyak orang saksikan. Saya pikir itu tidak mungkin bohong, bukan?" Petik 2. Jumlah orang yang bisa menggunakan nyala api putih tak terhitung jumlahnya. Jangan bilang bahwa semua orang ini adalah pembunuh Mo Cheng. Xiao Yan mengerutkan bibir dan tertawa dingin. Yunleng dengan dingin berkata, "Bagi orang lain, menggunakan api putih tidak mewakili apapun. Namun, dari recount Geye sebelumnya, kecurigaan Anda sudah terbesar. Selain itu, Anda bahkan menggunakan jenis api yang sama dengan orang misterius itu. Jika ini semua hanya kebetulan, bukankah mereka terlalu banyak?" Petik 2. Gayung bersambut menyebabkan kedua orang itu langsung menjadi karakter utama baru di alun-alun. Banyak tatapan dilemparkan pada Xiao Yan. Pandangan banyak murid Mystic Cloud Sekte adalah campuran ketakutan dan syok. Mereka sulit mempercayai bahwa pemuda yang seusia dengan mereka sebenarnya adalah orang kuat misterius yang dengan mudah membunuh Mo Cheng. Latar belakang Xiao Yan ini agak misterius. Dia membelai dagunya saat dia perlahan berbicara sambil menatap Xiao Yan. Saat dia mendengar pertengkaran di antara mereka berdua dan kemudian menghubungkan masalah itu dengan nyala berwarna hijau, dia memahami masalah itu dengan lebih jelas di dalam hatinya. Jika apa yang dikatakan Yunleng benar, orang misterius yang diuntungkan dari pertarungan orang lain di padang pasir yang luas terakhir kali mungkin orang muda ini yang bahkan belum berusia 20 tahun. Ado Huang yang belum genap 20 tahun. Ketika dia memikirkan hal ini, dia merasakan semacam perasaan yang tidak masuk akal. Sejak kapan menjadi begitu mudah untuk mencapai kelas Do Huang? Bahkan jika dia mengkonsumsi pil obat tingkat tinggi setiap hari, pasti tidak mungkin menjadi Do Huang dalam waktu kurang dari 20 tahun. Di belakangnya, Liu Ling juga tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Tidak sampai saat ini dia menyadari betapa besar kesenjangan yang ada antara dirinya dan Xiao Yan. Setiap kali dia berpikir bahwa pihak lain telah mencapai batasnya, sudut lain dari gunung es akan muncul, menyebabkan Liu Ling tidak dapat mengejar bahkan jika dia mau. Suasana argumentatif di tanah terbuka bertahan untuk sementara waktu. Xiao Yan mengangkat matanya dan melirik Yunleng. Dia tampaknya juga mengerti bahwa orang tua ini bertekad untuk tidak membiarkannya pergi hari ini. Pada saat itu, ketidaksabaran muncul dalam hatinya. Dia menyeka lengan bajunya dan dengan dingin tertawa, "Penatua Yunleng, saya tidak ingin membuang napas dengan Anda. Jika Anda tidak memiliki bukti konklusif, akan lebih baik jika Anda tidak menuduh orang lain secara acak. Meskipun Mystic Cloud Sekte sangat kuat, itu tidak akan terlalu baik jika reputasi seperti itu menyebar.
Apalagi kaki saya adalah bagian tubuh saya sendiri. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah saya pergi atau tinggal. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Yan berbalik dan mengambil langkah menuruni tangga batu itu. Maaf, sebelum kita sepenuhnya menyelidiki siapa yang membunuh Mo Cheng, Tuan Xiao Yan mungkin harus sementara waktu tinggal di Misty Cloud Sekte untuk jangka waktu tertentu. Yunleng melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, "Unit penegakan hukum, hentikan dia." Saat tangisan Yunleng jatuh, sekitar 10 ditambah sosok berjubah putih tiba-tiba keluar dari hampir 1000 murid Misty Cloud Sect. Doki dengan liar melonjak. Saat tubuh mereka bergerak, mereka langsung mengepung Xiao Yan di antara mereka. Tanpa mengatakan omong kosong, beberapa anggota unit penegak hukum Misty Cloud yang dihadapi dengan dingin membalik tangan mereka. Longsword melintas. Dengan ayunan pedang panjang mereka, 10 pedang ditambah pedang mengelilingi Xiao Yan. Unit penegakan hukum dari Misty Cloud Sekte dibentuk dari antara para murid dengan kemampuan yang paling luar biasa, dipilih dengan tangan oleh tetua sekte. Jika seseorang mendiskusikan kekuatan mereka, mereka akan dapat peringkat di antara yang teratas dalam Misty Cloud Sect. Apalagi mereka berkoordinasi dengan sangat baik. Biasanya ketika 10 plus dari mereka akan menyerang bersama, bahkan beberapa lawan yang kekuatannya melebihi mereka akan kesulitan menghentikan mereka. Kali ini, 10 ditambah murid unit penegakan hukum yang telah bertindak terhadap Xiao Yan jelas berada di kelas dosi berdasarkan jubah doki yang menutupi tubuh mereka. Enyah. Ekspresi Xiao Yan dingin ketika dia melihat bayangan pedang terus-menerus yang menyerang dari segala arah. Dia menjerit dingin dan telapak tangannya tiba-tiba meraih gagang penguasa dari bahunya. Dengan lambaian tangannya, penguasa beratsuan yang sangat besar meninggalkan punggungnya. Kakinya menginjak tanah dengan lembut dan tubuhnya segera menjadi seperti giroskop karena langsung berputar dengan kecepatan tinggi. Penguasa besar berwarna hitam itu membawa kekuatan yang kuat yang menyebar dari tempat di mana dia berdiri. Dentang, dentang, dentang. Ketika angin bersiul, banyak suara bentrok logam yang jelas berulang kali dipancarkan dari tempat di mana sosok manusia bersentuhan. Bang! Mengikuti suara lembut teredam ini, 10 angka plus tiba-tiba keluar dari tempat di mana pukulan dipertukarkan. Kaki mereka diseret melintasi tanah selama lebih dari 10 meter sebelum perlahan-lahan berhenti. Ketika mereka menundukkan kepala dan menatap pedang panjang mereka yang patah, ekspresi para anggota unit penegakan hukum murid berubah. Orang ini benar-benar tidak mengandalkan keberuntungan untuk mengalahkan Yanran Sijie. Dalam satu pukulan, Xiao Yan mengusir lebih dari 10 murid unit penegakan hukum. Ekspresinya juga menjadi sedikit suram. Dia berbalik dan dengan dingin menatap Yunleng. "Apa maksudmu dengan melakukan ini, Penatua Yunleng?" "Tuan Xiao Yan, sebelum kecurigaan kami terhadap Anda diselesaikan, saya khawatir Anda tidak dapat meninggalkan Misty Cloud Sect. Karena itu, tolong patuhi aku yang lama dan tetap di Misty Cloud Sect untuk jangka waktu tertentu. Setelah pemimpin sekte kembali, kami akan menyelidiki masalah ini secara lebih rinci," kata Yunleng samar. "Tuan Xiao Yan, sebelum kecurigaan kami terhadap Anda diselesaikan, saya khawatir Anda tidak dapat meninggalkan Misty Cloud Sect. Karena itu, tolong patuhi aku yang lama dan tetap di Misty Cloud Sect untuk jangka waktu tertentu. Setelah pemimpin sekte kembali, kami akan menyelidiki masalah ini secara lebih rinci," kata Yunleng samar. Mata Xiao Yan menyipit, es dingin melintas di pupil matanya. Tatapannya menyapu tanah yang terbuka dan segera berhenti di tubuh Yunleng. Tangan yang dia gunakan untuk memegang gagang penguasa sedikit mengencang. Dia kemudian menghela nafas panjang dan tubuhnya juga mulai berangsur-angsur rileks. Merasakan tubuh Xiao Yan santai, Yunleng juga diam-diam menghela nafas lega. Sama seperti dia berpikir bahwa Xiao Yan bermaksud menyerang melawan, bagaimanapun, yang terakhir tiba-tiba turun dari tanah. Mengikuti suara ledakan, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang melesat ke arah luar alun-alun. "Hentikan dia!" Tindakan tiba-tiba Xiao Yan menyebabkan wajah Yunleng menjadi dingin saat dia berteriak dengan keras. Saat tangisan Yunleng jatuh, Geye di samping sebenarnya adalah yang pertama untuk mengambil tindakan. Doki dengan kasar keluar dari tubuhnya. Kakinya menginjak tanah dan tubuhnya segera menjadi seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. Dalam sekejap, dia menyeberang lebih dari setengah panjang alun-alun. Tangannya yang keriput melengkung dan beberapa angin berhembus tajam. Saat angin terjalin, itu benar-benar samar mengunci ke Xiao Yan. Tindakan cepat dan tepat semacam ini benar-benar layak menjadi orang kuat dari kelas Dowling. Angin kencang yang datang dari belakangnya menyebabkan Xiao Yan mengerutkan alisnya. Penguasa suan berat di tangannya tiba-tiba dimasukkan ke tanah. Tubuhnya, yang bergerak maju, berhenti. Menekuk lututnya, Xiao Yan segera melesat ke langit. Purple Cloud Wings muncul dengan gemetar di bahunya. Tanpa ragu-ragu, dia mengepakkan sepasang sayap dan dengan liar menembak keluar dari Misty Cloud Mountain. "Xiao Yan, kamu akan tinggal di belakang." Saat dia memandang Xiao Yan yang sedang menuju ke langit, Yunleng menjerit keras. Dia melambaikan tangannya dan tubuh tiga tetua jubah putih, yang tertua di platform batu, bergetar. Mereka sebenarnya perlahan menghilang. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah dalam formasi segitiga, benar-benar menghalangi jalan mundur Xiao Yan. Tiga kis melonjak keluar dari tiga tubuh dan kekuatan penekan mereka yang kuat terkunci dengan kuat ke Xiao Yan. Di langit, sayap doki di punggung tiga tetua berjubah putih perlahan mengepak. Karena doki yang sangat besar tumpah, mereka benar-benar menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Tiga Dowangs. Kekuatan The Misty Cloud Sekte memang menakutkan. Saat dia menatap sayap doki di punggung tiga pria tua berjubah putih, ekspresi Xiao Yan segera menjadi sedikit jelek. "Xiao Yan, jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi?" Yunleng mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Xiao Yan. Segera, tatapannya melirik ke arah orang-orang yang berkumpul di pohon-pohon besar. Dengan suara yang dalam, dia berkata, "Semua orang, melihat tindakan Xiao Yan, sepertinya Xiao Yan benar-benar terlibat dengan kematian Mo Cheng. Karena itu, sebelum pemimpin sekte kembali, kita tidak bisa membiarkannya pergi. Hal ini cukup serius dan saya mohon Anda semua untuk pengertian Anda." Petik 2. Kata-kata Yunleng ini yang membawa sedikit kekakuan yang menyebabkan Fama dan yang lainnya menyatukan kedua alis mereka. Mereka saling melirik dan memutuskan untuk sementara menonton situasi. Melihat bahwa tidak ada yang maju untuk menghentikan mereka, Yunleng juga menghela napas lega.
Tatapannya sekali lagi berbalik ke arah Xiao Yan. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya dan hendak memberi perintah untuk menangkap Xiao Yan. Penatua pertama, adakah kesalahpahaman tentang masalah ini? Saya telah bertukar pukulan dengan dia sebelumnya. Jika dia benar-benar orang yang membunuh Mo Cheng, dia tidak akan memiliki pertempuran yang sulit denganku. Sebelum Yun Leng memberi perintah, Nalan Yanran ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak bisa menahan diri untuk membuka mulut untuk berbicara. Yanran, untuk sementara kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Tidak peduli apa, aku setidaknya harus menahannya sampai pemimpin sekte kembali. Jika saya benar-benar salah padanya ketika saatnya tiba, saya, Yun Leng, akan meminta maaf kepadanya. Yun Leng melambaikan tangannya, matanya dengan dingin menatap Xiao Yan di udara saat dia melambaikan tangannya. Tangkap dia. Saat suara Yun Leng jatuh, kehadiran yang mengesankan dari tiga pria tua berjubah putih yang berada di depan Xiao Yan melonjak tiba-tiba. Tekanan dari kekuatan agung itu seperti badai petir yang akan menyelimuti seluruh lapangan.